Jadi saya udah terbiasa dengan gaya hidup di kapal pesiar yang selalu siap apabila ada emergency yang terjadi. Kalau kita coba senter ke pulau di sana, kelihatan kan? Mungkin kelihatannya di sini nggak ada debu gitu ya. Kalau kita lihat dari kasat mata nggak ada debu gitu. Tetapi kalau di center ada banyak debu di sini. Hai teman-teman semuanya, Vincent Hulu di sini dan salam satu jangkar. Seperti apa yang kalian lihat pada judul video ini. Di samping saya ada beberapa center atau flashlight dan kita akan lihat, kita akan review seberapa jauh kekuatan center-center ini. Apakah bisa nyampe daratan atau tidak? Bagi kalian yang belum tahu, saat ini kita berada di Teluk Meksiko, di Gulf Meksiko. Dan sekarang kita lagi berlayar. Ini kapal pesiar sedang jalan saat ini. Dan nantinya saya akan membawa semua center ini, nggak semua sih, beberapa aja nantinya, pergi ke open deck ya, pergi ke open area. Dan nanti akan mencoba kekuatan center ini bisa sampai sejauh mana. Apakah bisa nyampe pulau atau cuma bisa nyampe di laut saja, atau mungkin beberapa meter atau beberapa meter saja. Hai teman-teman semuanya, jadi di sini saya sudah punya ini ya, ada 4 di sini. Ini yang Pro 2, Holylite Pro 2. Oke, kalau yang ini yang terbaru guys. Ini yang Pro 3. Oke. Nah, sementara kalau yang ini tuh mereknya udah beda. Dan ini center ronda yang tadi. Oke, jadi kita akan coba satu persatu dulu. Jadi di kapal pesiar, sebelum kita lanjut ya, untuk mengetes senternya ini, di kapal pesiar memang kita disediakan center dari company, atau memang kita diwajibkan untuk memiliki center. Apabila ada emergency di kapal pesiar, apabila terjadi sesuatu, maka centerlah yang menjadi pegangan kita. Ini sangat penting. Selain daripada inspeksi ya, di kapal pesiar juga kita ada yang namanya inspeksi, dan kita menggunakan yang namanya center untuk melakukan inspection. Oke. Selain daripada itu, ini juga dibutuhkan pada saat emergency terjadi. Ya, semoga tidak terjadi, tapi we never know. Sedia payung sebelum hujan. Kita mulai dari yang center ronda dulu, guys. Oke, jadi yang center ronda ini lucu ya, kalau di bawah ini ada talinya sebenarnya, dan kalau misalnya di bawah seperti mau ngeronda beneran, makanya saya bilangnya center ronda gitu ya. Untuk ini, buat keluarga ini cocok ini. Kalau untuk bekerja di kapal pesiar ini nggak cocok. Oke, ayo kita coba nih. Jadi ini saya sekarang di belakang kapal ya. Kita akan center lautnya dulu. Nih, kan? Kurang lebih seperti ini cahayanya. Dan kalau misalnya kita coba di pulau, itu nggak nyampe di pulau. Kurang lebih seperti itulah. Menurut gua kurang sih. Jadi ya, dan ini nggak bisa di zoom gitu. Ada power banknya juga. Jadi kalau misalnya kita butuh daya baterai karena baterai HP kita habis, bisa menggunakan center ini sebagai power bank. Oke. So di sini ada lampu juga, lampu seperti lampu apa ini ya? Bukan lampu center sih, untuk menerangi sekitar gitu ya. Ada yang warna putih juga, ada yang warna merah. Jadi warna merah ini juga bisa diperuntukkan kepada mereka yang membutuhkan emergency gitu. Jadi ketika misalnya mungkin kita naik gunung, atau kendaraan kita mogok di tengah jalan, mobilnya mogok, ini bisa dinyalain nih. Nah gitu. Bisa ini juga guys, strobe juga. Nah ini benar-benar kalau malam hari mobil atau motor mogok, ini benar-benar bisa diperlukan. Jadi ini center punya kelebihan masing-masing gitu ya, semuanya. Oke, yang sebelah kiri ada lampu juga ya. Kalau misalnya di rumah mati lampu, atau mungkin listriknya bermasalah, mungkin bisa menggunakan ini, atau lagi camping gitu, bisa menggunakan ini. Oke. Sekarang kita masuk pada center yang ini. Ini adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah center yang paling mahal di antara center ini semuanya. Harganya jelas jutaan. Jutanya tuh di bawah di atas berapa ya? Di atas 3 juta, di bawah 5 juta lah gitu. Tapi ya center ini full powernya tuh lumayan. Ayo langsung kita coba ke open deck. Ini yang Pro 2. Yang Pro 2. Oke, kita coba yang Pro 2 guys. Tanpa banyak basa-basi, nggak usah. Ini sebenarnya ada tingkatannya ya. Ada tingkat pertama tidak begitu terang, tingkat kedua lumayan terang, dan tingkat ketiga ini kita coba langsung yang tingkat paling terangnya aja guys. Jadi kalau tingkat paling terangnya tuh dipencet 2 kali gitu. Tik-tik. Nah, ini yang paling terangnya nih, kayak gini nih. Ini guys, tingkat yang paling terangnya ini jangan dibiasakan meniru seperti apa yang saya barusan kasih seperti ini ya. Itu karena cahaya ini panas banget. Jadi bisa ngebakar kulit. Kalau misalnya ada daun kering,
1 menit ini bisa terbakar. Ini tingkat yang paling terang. Jadi ini aja udah panas. Memegang ini aja udah panas, mulai panas. Semakin lama nyala semakin panas. Jadi ini tidak ada zoomnya juga. Jadi kurang lebih seperti ini guys. Ya nggak bisa nyampe di pulau di sana. Pulaunya lumayan jauh di sana dan nggak bisa nyampe. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi cahayanya nyebar. Cahayanya nyebar dan tidak bisa fokus untuk ke satu objek saja. Kita coba yang lebih tinggi di atasnya ini guys, yang Pro 3. Oke, yang Pro 3 ini yang terbaru guys. Ini baru aja nyampe nih, baru kita order dan baru aja nyampe. Jadi ini baterainya belum di charge sama sekali, belum di charge. Dan baterainya masih factory battery, masih dari perusahaannya gitu ya. Kita coba dulu guys. Aku tahu guys. Ini kalau misalnya dipencet seperti ini tuh bisa diputar gitu loh, seperti ini, sering gitu. Jadi, oke, seperti ini ya. 1, terus kalau diputar, semakin diputar semakin terang gitu. Yes. Semakin terang dia. Kita coba yang paling terangnya nih guys. Oke, perbedaannya di situ ya. Ini sudah mulai panas juga, soalnya ini katanya sih 2500 lumen ya, 2500 lumen. Tapi nggak bisa jangan dikasih di mata ya, bahaya banget. Dipegang aja udah panas gitu ya. Nggak bisa di zoom juga ini. Jadi kurang lebih cahayanya seperti ini. Cuma bisa inilah, berapa meter ini ya, paling 50 meter. Ini tuh senter ya, cuma untuk senter rumahan sih menurut saya. Kalau untuk di kapal pesiar kita menggunakan senter ini tuh untuk inspeksi. Jadi untuk inspeksi, misalnya seperti ini guys, kalau mau inspeksi, kalau kita mau melihat yang namanya hygiene atau sanitasi atau tingkat kebersihan ya, biasanya seperti itu. Ini senter, beginiin. Nah, jadi kita bisa melihat apakah ini ada debu atau tidak. Nah kan, debunya kelihatan semuanya gitu. Apakah bersih atau tidak. Bagi mereka-mereka yang bekerja di gale, di restoran, atau di mana gitu ya, di restoran ya, di sanitation, atau juga di housekeeping ya, mereka menggunakan senter ini untuk inspeksi. Jadi kalau misalnya sebelum tamu masuk ke kapal pesiar, mereka menggunakan ini center, mereka akan inspeksi, mereka melihat debu, ada debu atau tidak. Jadi mungkin kelihatannya di sini nggak ada debu gitu ya. Kalau kita lihat dari kasat mata nggak ada debu gitu. Tetapi kalau di center ada banyak debu di sini. Nah ini salah satu alasan kenapa center ini sangat penting. Dan ya kita bisa melihat ada banyak sekali debu di sini ya kan. Nah gitu guys. Apalagi kalau di dinding-dinding juga seperti itu, atau di langit-langit, mereka menggunakan senter-senter ini seperti itu. Tetapi kegunaan senter ini secara universal yaitu ketika emergensi terjadi di kapal pesiar. Kita berada di kapal pesiar, tidak ada siapa-siapa, hanya ada kita-kita saja di kapal pesiar ini. Walaupun orangnya banyak, tetapi kita bertanggung jawab atas ribuan nyawa penumpang atau nyawa manusia yang ada di kapal pesiar. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, ini benar-benar sangat dibutuhkan center, oke? Sekarang kita coba yang terakhir nih guys. Ini yang terakhir, mereknya beda ya dengan produk-produk yang tadi. Ini katanya 90.000 lumens. Yang tadi cuma 2.500, ini 90.000 lumens. Kita coba apakah nyampe di pulau atau tidak. Kita coba dari sini dulu guys, ya. Ini ada zoomnya nih, bisa di zoom, menyebar, dan bisa di zoom in, zoom out gitu. Kita coba dari sini dulu. Ini level yang pertama, ya, zoom. Ya, ini bisa di zoom gitu loh. Jadi bisa fokus untuk satu objek saja. Ini yang Oke. Jadi yang pertama itu yang paling terang ya, seperti ini kurang lebih. Nih, seperti ini guys. Kalau kita coba center ke pulau di sana, kelihatan kan? Tuh, lihat. Nah. Jadi nyampe di pulau ya guys. Itu adalah pulau, jadi nyampe di sana ya, sekitar berapa kilometer ya itu ya, kurang lebih kita nggak bisa estimasi. Jadi ini kalau misalnya di zoom out gitu, ini tuh menyebar, jadi semuanya akan kena gitu. Ini udah mulai panas, tanganku aja udah mulai panas ini. Jadi kalau misalnya di zoom in, itu bakal fokus pada satu objek saja gitu. Jadi emang ini difokuskan, ini didesain untuk bisa di zoom in, zoom out, jadi bisa untuk
ke objek tertentu gitu. Dan ini bisa nyampe di sana. Saya pengen nyoba lagi di sana di pulau, cuman takutnya nanti ada orang yang terganggu ya. Soalnya di pulau itu ada lampu-lampu, jadi ada orang juga di sana, nanti mereka terganggu gitu. Tapi, oh ya ada jalan raya guys, di sana ada jalan raya juga. Tapi kurang lebih kalau misalnya seperti yang kita coba tadi ya, itu kelihatan kan? Ya, dan ini udah mulai panas nih, udah mulai panas. Tapi seperti ini guys, sebenarnya ini enak. Oh, udah mulai panas banget ini. Emang udah panas banget. Ini sebenarnya enak banget kalau dicoba di hutan. Jadi benar-benar gelap. Kalau di Indonesia tuh enak banget. Di sini saat ini karena bulan Desember ini udah mulai foggy. Ini dingin banget di sini saat ini. Jadi berkabut gitu loh, foggy. Jadi cahaya senter tuh kurang tembus gitu. Tapi kalau di Indonesia ini dipakai ngeri banget. Udah ya guys ya. Takut ada orang yang terganggu nantinya. Oke, so guys ya. Ini tuh tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, tetapi menurut saya full power ya. Baterainya tuh seperti ini guys. Ini adalah baterainya ya. Tidak tertutup kepada teman-teman semuanya yang di rumah juga. Ketika saya di rumah ya, karena saya udah bekerja di kapal pesiar sekitar 5 tahun ya. Jadi saya udah terbiasa dengan gaya hidup di kapal pesiar yang selalu siap apabila ada emergency yang terjadi. Jadi selalu waspada apapun situasi dan kondisi yang terjadi, kita harus siap. Ketika di rumah, saya tidur di rumah. Kalau di Indonesia, saya selalu membawa senter. Biasanya senter saya itu sekecil ini, tapi lebih praktis gitu ya. Saya tinggal di rumah gitu. Dan kemarin saya juga punya senter yang bisa ada alat setrumnya di sini, jadi kayak gitu kan, bisa buat nyetrum. Tapi saya tinggal di rumah gitu. Nah saya biasanya menggunakan itu. Nanti kalau misalnya saya pulang ke rumah nanti ke Indonesia, nanti saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya kalau misalnya ada yang tertarik. Tetapi untuk sementara ini saya cuma mau memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika teman-teman berada di rumah atau dimanapun itu, kita tidak pernah tahu kapan emergency bisa terjadi, kapan bahaya bisa terjadi. Senter menjadi salah satu bisa dikatakan alat pembantu kita apabila terjadi sesuatu, apalagi kalau malam hari gitu ya. Jadi di rumah saya selalu tidur dengan senter dan HP berdampingan. Jadi senter itu selalu ada di dekat saya. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, suara apa gitu, saya langsung terbangun gitu. Sudah refleks gitu ya, sudah emang otomatis. Diriku udah membaca situasi yang seperti itu karena sudah lama di kapal pesiar. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, saya langsung terbangun, saya langsung cari center di mana, dan ya, you know, something like that. Itu udah menjadi kebiasaan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. I really appreciate that. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semuanya, atau setidaknya teman-teman yang menonton ini bisa mengetahui seberapa pentingnya flashlight atau senter, atau setidaknya teman-teman juga bisa mengetahui fungsi senter atau flashlight di kapal pesiar diperuntukkan untuk apa. Ya, kalau teman-teman suka dengan video ini atau terhibur dengan video ini, silahkan like video ini atau share kepada teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya tidak juga, tidak apa-apa. Tetapi yang penting adalah salam satu jangkar.